Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Zuhri, dosen Uniba. Kita akan berdiskusi tentang pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, ini ada arti lain ternyata. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan pula sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, ini kaitannya lagi-lagi dengan pendapatan nasional. Jadi, ketika perekonomian di suatu negara itu semakin baik, itu namanya pertumbuhan ekonomi gitu. Namanya tumbuh ya pasti ke atas ya, bukan ke bawah atau ke samping. Oke. Nah, ini adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka pembangunan ekonomi juga naik. Nah, ini perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bisa dipelajari sendiri nanti ya, bisa dibaca-baca. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang pertama sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM sebetulnya. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Oke, sepakat. Oke, cepat lambatnya proses pembangunan itu tergantung pada sejauh mana sumber daya manusianya. Itu kan? Akselerasinya seperti apa? Nah, itu tergantung dari sumber daya manusianya. Yang kedua, sumber daya alam. Nah, ini kalau di Indonesia itu saya rasa sumber daya alamnya tidak perlu dipertanyakan kembali ya. Seluruh dunia mengakui sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah. Nah, tinggal bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam itu. Itu pertanyaan kita, hal yang harus kita diskusikan nanti. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini berhubungan dengan era digital kali ini. Pemanfaatan teknologi itu sangat dibutuhkan kita. Banyak sekarang sumber daya manusia yang digantikan oleh teknologi, mesin-mesin. Nah, seharusnya yang mengendalikannya adalah manusia, ya kan? Sumber daya manusianya yang mengendalikan mesin-mesin, bukan mesin yang mengendalikan manusia. Takutnya nanti yang nyangkul-nyangkul itu manusianya, kemudian yang kerja nggak panas-panasan itu mesinnya. Wih, berarti itu mengindikasikan bahwa kita masih belum pantas gitu. Oke. Yang keempat, faktor budaya. Nah, ini budaya memang tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi. Namun budaya ini budaya seperti apa? Apakah nari? Ya enggak lah ya. Atau main game? Ya enggak juga. Oke. Budaya di sini adalah budaya yang sifatnya lebih positif seperti kerja keras, kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Namun budaya yang menghambat proses pembangunan ekonomi itu seperti apa ya? Seperti sikapnya anarkis, egois, main pukul misalkan, dan sebagainya. Oke, yang kelima, sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek tadi. Nah, ini untuk sumber daya modal kita memang harus membutuhkan support dari pemerintah untuk mengembangkan potensi dari sumber daya alam kita, sumber daya manusianya, dan segalanya. Oke. Nah, cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi itu ada dua, namun yang sering dilakukan, yang sering dipakai adalah metode sederhana, yaitu pertumbuhan ekonomi pada T. T itu periode tertentu sama dengan PDB T dikurangi PDB T-1 dibagi PDB T-1 dikalikan 100%.
Misalnya nih, kita ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Jadi, kita menghitungnya berdasarkan PDB. Di tahun 2019, kemudian dikurangi T-1 berarti 2018. Dibagi PDB di tahun 2018 dikalikan 100%, maka hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi 2019. Nah, gitu ya. Perbedaan antara PDB dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi biasanya hasilnya dalam bentuk persen. Kalau PDB itu dalam bentuk nominal, itu perbedaannya. Oke, kebijakan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dilakukan pemerintah, diversifikasi kegiatan ekonomi, infrastruktur, meningkatkan investasi dan tabungan, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, merumuskan dan melaksanakan perekonomian lainnya. Nah, ini kira-kira yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada hal yang bagus menurut saya. Hal terpenting yang harus Anda lakukan ketika berada di dalam lubang adalah berhenti menggali. Nah, ini jangan selalu menghutang ya, biar tidak tambah dalam lubangnya. Oke. Lebih baik kalau ada uang investasi, tabung atau berwirausaha. Itu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kita akan diskusikan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.